Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rudi Masyari, perwakilan dari kelompok Image Processing, ingin membacakan laporan tugas proyek kecerdasan buatan dengan judul proyek kami yaitu deteksi sampah berbasis image processing yang disusun oleh Nayaka Bagus Jiwangga dengan NIM 217 dan saya Rudi Masyari dengan NIM 215. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Permasalahan sampah merupakan isu yang umum di Indonesia dan memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan, serta keindahan tata kota. Proses inspeksi manual yang saat ini digunakan membutuhkan waktu lama dan tenaga manusia yang besar, serta tidak selalu akurat dan konsisten. Dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI, khususnya dalam bidang image processing dan deep learning, kini dimungkinkan untuk membangun sistem otomatis yang dapat mengenali dan menganalisis perbedaan sampah organik dan anorganik secara real-time melalui citra digital. Sistem ini diharapkan dapat membantu masyarakat terkait dalam pemilihan jenis sampah yang lebih cepat dan tepat. Kemudian beberapa rumusan masalah dalam proyek ini. Yang pertama, bagaimana cara mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis sampah menggunakan AI berbasis image processing. Yang kedua, algoritma deep learning seperti apa yang sesuai untuk mengenali pola jenis sampah. Yang ketiga, bagaimana sistem inference engine dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil klasifikasi. Yang keempat, bagaimana pengetahuan tentang jenis sampah direpresentasikan dalam sistem. Kemudian tujuan pembuatan proyek ini adalah yang pertama, mengembangkan sistem pendeteksi jenis sampah menggunakan teknologi image processing dan AI. Yang kedua, menerapkan metode deep learning dalam mendeteksi dan mengklasifikasi jenis sampah seperti organik dan anorganik. Yang ketiga, membangun komponen inference engine untuk mengambil kesimpulan dari data yang dianalisis. Yang keempat, mengimplementasikan forward propagation dalam arsitektur jaringan saraf untuk pelatihan dan prediksi. Kemudian manfaat dari proyek ini yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi deteksi sampah organik dan anorganik. Yang kedua, mengurangi biaya dan waktu dalam inspeksi lapangan. Yang ketiga, menyediakan data yang akurat dan real-time bagi instansi terkait untuk pemeliharaan lingkungan terhadap sampah. Yang keempat, menjadi contoh penerapan nyata AI dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bab 2, pembahasan. Metodologinya yang pertama, mengumpulkan data, yaitu menggunakan dataset citra sampah organik dan anorganik dari sumber terbuka atau open source yang mencakup berbagai foto sampah organik dan anorganik. Yang kedua, pra-pemrosesan citra, yaitu konversi ke grayscale, normalisasi ukuran citra, dan augmentasi data untuk meningkatkan jumlah sampel pelatihan. Kemudian selanjutnya, representasi pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang jenis sampah direpresentasikan dalam bentuk label data seperti jenis sampah organik atau anorganik yang digunakan dalam proses pelatihan model. Kemudian yang keempat, yaitu metode statistik atau deep learning, yaitu menggunakan CNN untuk mengekstraksi fitur citra dan melakukan klasifikasi. Proses pelatihan menggunakan metode statistik berbasis gradient descent. Kemudian inference engine. Sistem akan memiliki inference engine yang mengambil output klasifikasi dari model dan memutuskan tindakan selanjutnya, seperti menandai lokasi kerusakan atau penyimpanan data ke sistem pelaporan. Kemudian yang terakhir yaitu forward propagation, yaitu digunakan dalam arsitektur CNN, yaitu proses propagasi data input atau citra ke lapisan-lapisan jaringan untuk menghasilkan output klasifikasi pemilihan organik atau anorganik. Kemudian hasil yang diharapkan dari proyek ini adalah yang pertama, sebuah prototipe sistem berbasis image processing yang dapat mendeteksi sampah organik atau anorganik secara otomatis. Yang kedua, model CNN yang mampu mengenali jenis sampah dengan akurasi tinggi. Yang ketiga, komponen inference engine yang dapat mengambil keputusan dari hasil klasifikasi. Yang kemudian yang terakhir, visualisasi hasil deteksi dalam bentuk anotasi gambar atau laporan sederhana. Kemudian metode penyelesaiannya, yang pertama itu menggunakan bahasa pemrograman dan tools. Bahasa yang kita gunakan yaitu Python.
tools yang kita gunakan ada Ultralytic, YOLO versi 8, dan label IMG untuk labeling. Kemudian yang ketiga editor untuk sebagai code editornya kita menggunakan Visual Studio Code. Kemudian input dan output system. Sistem menerima input dalam dua bentuk utama. Yang pertama gambar, yaitu merupakan citra atau foto yang menampilkan sampah baik organik maupun anorganik. Gambar ini digunakan untuk proses klasifikasi berbasis image processing. Yang kedua bisa juga berupa video, yaitu merupakan input berupa video yang menangkap objek sampah secara langsung. Sistem akan memproses frame demi frame untuk menghasilkan dan mengklasifikasikan jenis sampah secara real time. Sistem akan menghasilkan output dalam bentuk gambar dengan bounding box. Sistem menampilkan gambar hasil deteksi dengan bounding box yang mengelilingi objek sampah dan label klasifikasi organik atau anorganik di atasnya, ada tulisannya gitu. Kemudian output klasifikasi. Pada gambar, sistem menunjukkan label sampah organik atau anorganik beserta confidence score-nya. Pada video, sistem menampilkan label klasifikasi secara langsung di layar untuk setiap objek yang terdeteksi. Data hasil klasifikasi juga dapat disimpan dalam bentuk file JSON atau CSV untuk keperluan statistik dan pelaporan. Kemudian input dan output sistem. Sumber pengetahuan sistem disusun dari dataset berikut. ProDMX datasets dari Kaggle dengan link sebagai berikut. Sebanyak 1000 lebih gambar, yaitu gambar sampah mau organik ataupun anorganik. Yang kedua, dataset dilabelin dengan tool image IMG menjadi format TXT dengan nama file yang sama dengan gambar dari datasetnya. Kemudian ini screenshot dari seluruh datasetnya, enggak seluruh, beberapa dari ribuan foto tadi. Kemudian yang ketiga, hasil labeling dan gambar di training dengan menggunakan YOLO versi 8 sehingga menghasilkan file base.pt sebagai hasil dari training yang akan digunakan untuk melakukan computer vision berbasis image processing. Kemudian metode dan fitur, klasifikasi dan deteksi real-time sampah. Kita menggunakan tools OpenCV, TensorFlow atau Keras, dan Webcam. Metode yang kita gunakan adalah gambar atau video sampah diproses melalui tahap processing seperti konversi warna, resize, dan normalisasi. Lalu diekstraksi fitur visualnya. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan model CNN untuk mengklasifikasikan sampah. Apakah sampah termasuk organik atau anorganik, baik dari gambar statis maupun real time melalui kamera. Kemudian pengujian foto hasil dan plus dijelasin. Ini merupakan source code kita. Di atas adalah source code dari program Student Assistant yang dimana membuat banyak library yang dibutuhkan dalam program ini yang sudah dijelaskan di metode penyelesaian. Berikut adalah tampilan output prototype program. Ini output dari kamera. Jadi kalau kita memperlihatkan sampah dari kamera atau dalam video ataupun dalam foto, dia akan mendeteksi bahwa objek sampah berikut ini adalah plastik gitu. Output tersebut menunjukkan hasil deteksi objek secara real time menggunakan model YOLO versi 8 yang telah dilatih. Program mengambil input dari kamera dan menampilkan hasil deteksi berupa bounding box dengan label dan tingkat kepercayaan. Seperti pada contoh gambar yang mendeteksi objek plastik bag dengan confidence 0,72. Proses ini dilakukan terus-menerus hingga pengguna menekan tombol Q untuk keluar. Tuh. Kemudian terakhir bab 3, kesimpulan. Sistem deteksi sampah berbasis AI dan image processing ini berhasil dikembangkan dengan menggunakan model YOLO versi 8 untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan sampah organik dan anorganik secara real time dengan memanfaatkan dataset terlabel, metode deep learning CNN, serta tools seperti OpenCV dan Ultralytics. Sistem mampu menghasilkan
Hasil klasifikasi dalam bentuk bounding box dan label pada citra atau video. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam mengenali jenis sampah dan dengan akurasi yang baik, dan dapat diintegrasikan dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih efisien dan modern. Kemudian ini daftar pustaka dari laporan-laporan di atas. Kemudian selesai. Sekian dari saya, Rudi Masyaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok proyek KCB dengan topik image processing, akan memberikan demo bagaimana cara program itu bekerja. Yang pertama, di terminal VS Code ini ada sebuah codingan dengan bahasa Python yang digunakan untuk sinkronasi program ini ke HP, untuk menyambungkan ke kamera HP. Kemudian kita buka Anaconda Prompt. Kemudian kita aktifkan terlebih dahulu Anacondanya. Masuk ke directory D. Kemudian masuk ke folder dataset. Masuk lagi ke folder Yellow Waste Detection 1. Masih sama, masuk ke Yellow Waste Detection 1. Dan yang terakhir kita buka program Python-nya. Kemudian di sini kita akan menunggu untuk sinkronisasi dari codingan ini untuk menyalakan kamera. Kemudian ini adalah programnya, ketika dijalankan dia akan mendeteksi sampah-sampah yang telah dikotakkan itu. Seperti di sini ada kantong plastik, maka di layarnya dia akan muncul bounding box yang berisi plastik bag. Kemudian ada juga seperti ini, dia akan muncul keterangan gelas botol dengan nilai 0,46 dan seterusnya. Program ini akan terus mendeteksi sampah-sampah yang dimasukkan ke dalam kamera. Mungkin cukup sekian demo dari aplikasi kami, demo dari program yang telah kami buat dengan bahasa Python. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.